Pernah dengar tentang patronase dan relasi kuasa? Dua hal ini ternyata lebih sering terjadi dalam kehidupan kita, lebih daripada yang kita sadari. Jadi, apa sih sebenarnya patronase dan relasi kuasa itu? Kita bahas sedikit dalam video ini. Patronase adalah hubungan antara orang yang berkuasa atau biasa disebut dengan patron dan orang yang bergantung kepadanya atau biasa disebut dengan klien. Jadi hubungan antara patron dan klien, orang yang berkuasa dan orang yang bergantung padanya. Konsep ini pertama kali dibahas oleh Einstein dan Ronnie Jard di tahun 1980 yang melihat patronase sebagai sebuah sistem sosial yang mengikat orang dalam relasi kuasa yang sangat bergantung pada solidaritas dan ketergantungan. Jadi tanpa disadari ternyata ada sebuah relasi yang namanya relasi kuasa mengikat 1-2 orang atau bahkan lebih menjadi dalam sebuah hubungan yang saling ketergantungan, yang satu punya kuasa, yang satu membutuhkan dampak dari kekuasaan tersebut. Contohnya, di dunia kerja, seorang atasan bisa memberikan proyek atau jabatan kepada bawahannya yang dianggap setia. Dengan harapan apa? Mendapatkan dukungan secara sosial gitu. Itu bisa dan banyak terjadi. Kalau kembali ke video yang kemarin tentang Gillian Hart yang mengembangkan ide bahwa patronase bukan sekedar hubungan sosial, tetapi patronase itu adalah relasi kuasa yang dimanfaatkan oleh negara untuk mencapai tujuannya. Di mana menurut Gillian Hart ini, negara tidak hanya berperan sebagai kekuatan eksternal, tetapi hadir di tingkat lokal lewat relasi patronase yang seringkali, tidak selalu, tetapi seringkali memperburuk ketimpangan sosial yang sudah terjadi. Sehingga patronase itu bisa dikatakan bukan hanya sekedar bantu-membantu antar dua belah pihak. Bukan hanya yang di strata atas membantu strata bawah dan yang strata bawah dengan serta-merta menerima bantuan saja. Tetapi dalam konsep patronase ada pertukaran loyalitas dan kekuasaan. Kelompok-kelompok dominan di masyarakat seperti elit-elit ekonomi seringkali, tidak selalu tetapi seringkali menggunakan patronase untuk memperkuat posisi mereka. Ini kadang kita nggak sadar bahwa kita terjebak dalam sebuah relasi yang disebut dengan relasi kuasa, di mana kita mungkin saja bertindak sebagai patron atau justru kita sebagai klien. Misalkan di dunia kerja, ada posisi-posisi di perusahaan-perusahaan itu yang ternyata diberikannya itu kepada orang-orang yang bukan yang punya kemampuan, tetapi diberikan kepada orang-orang yang dianggap loyal. Kenapa? Karena dianggap dengan memberikan posisi-posisi kepada orang yang loyal, itu diharapkan bisa melanggengkan atau melancarkan posisinya sebagai pemilik kekuasaan. Itu namanya patronase. Aku tidak sedang menyinggung pihak manapun, tapi ini adalah dalam kajian ilmu sosial. Ada pembahasannya tentang relasi kuasa dan patronase gitu. Sebenarnya patronase ini bisa menyebabkan apa sih gitu. Jadi patronase ini kalau semisal tidak dikondisikan, dia bisa menciptakan ketimpangan-ketimpangan sosial di masyarakat. Kenapa? Karena ketika patronase berjalan tanpa kontrol, maka yang punya kuasa ini akan terus mengendalikan dan mendominasi yang lemah. Jadi puncungnya nanti dalam relasi kuasa, dalam sebuah hubungan antara yang berkuasa dengan apa ya, strata bawahnya begitu, itu jadinya adalah hubungan yang mendominasi, yang bersifat eksploitatif. Ada salah seorang sosiolog Prancis, aku tidak tahu bagaimana membacanya. Pierre Bourdieu, bacanya gimana ya? Menyebut bahwa dalam patronase yang menciptakan relasi sosial di mana pihak yang memiliki kekuasaan itu bisa mengendalikan dan mendominasi, dia menyebutnya sebagai sebuah kapitalisasi sosial. Apa itu? Kapital sosial itu adalah suatu kondisi di mana orang-orang yang punya jaringan atau orang-orang yang punya relasi kuat bisa mengakses lebih banyak kesempatan. Sebenarnya kan nggak salah, karena membangun relasi sosial itu juga sebuah upaya untuk meningkatkan kualitas diri begitu. Kalau yang benar, gitu.
Tetapi banyak kejadiannya adalah ketika kemudian relasi sosial ini memunculkan ketidakadilan sosial. Kenapa? Karena keputusan-keputusan pentingnya itu tidak lagi didasarkan pada kemampuan atau tidak lagi pada sistem meritokrasi, tetapi lebih kepada seberapa dekat dia dengan pemilik kekuasaan atau dengan dia yang punya dominasi atas wilayah tersebut. Itu namanya kapitalisasi sosial. Patronase itu bisa memperburuk ketimpangan, tetapi ketika kita menyadari tentang pentingnya relasi kuasa dan ini bisa berjalan seimbang, ya tentu kita bisa mengendalikan supaya tidak terjadi yang namanya kapitalisasi sosial. Jadi, kalau misalkan kita bisa lebih sadar, lebih kritis terhadap tentang relasi ini, kita bisa sadar bahwasannya dalam masyarakat, dalam kehidupan kita, relasi kuasa itu ada banyak. Dan apakah kita bisa memanfaatkannya, itu tergantung dari bagaimana kita menyadarinya. Kalau semisal kita sadar bahwa kita terjebak dalam relasi kuasa yang tidak sehat, maka bagaimana kemudian kita bisa mengontrolnya? Kita bisa mengkonternya. Apakah bisa? Bisa tentu. Dengan cara apa? Banyak. Tergantung dari konteksnya masing-masing. Ada yang pernah merasakan relasi kuasa? Kalau saya pribadi, beberapa kali pernah mengalami yang namanya relasi kuasa. Dan saya dengan penuh kesadaran, oh ya ternyata ini adalah relasi kuasa. Kalau teman-teman yang lain bagaimana? Bisa berbagi di kolom komentar. Terima kasih. See you.